Halo guys, welcome back to my YouTube channel lagi bersama saya Revaret Oliveira. This is the third episode of my new show, Cerita Hangat Ray. Dan untuk episode ketiga kali ini itu saya akan mengundang teman saya, cewek. Jadi dia ini orangnya workaholic sekali. Workaholic. Jadi ya mungkin kita bisa berbagi pengalaman tentang dunia kerjanya, tentang everything yang bisa dia sampaikan, yang bisa memberi manfaat untuk kita semua. Dan sekarang saya sudah OTW menjemput beliau. beliau. Jadi ini sudah dekat sekali. Jadi ya, I'm gonna tell you guys kalau sudah bersama dia lagi. Oke, bye. Oke, sekarang saya bersama teman saya yang sudah saya bahas tadi di intro. Mungkin bisa diperkenalkan dulu mungkin dirinya, Mbak. Siapa namanya ini? Halo subscribernya Ray. Halo. Oke. My name is Tika Reski Hado. Oke, Tika what? Tika Reski Hado. Oke, Tika Reski Hado. Only itu. Cuman itu. Only. Ada tambahannya. Tika Reski Hado Putri apa? Amin. Okay. Tika Reski Hado terus nama Ya. Amin. Oke. Amin. Oke. Terus biasanya dipanggil Tika. Tapi kalau teman-teman yang udah deket kayak Ray, yang udah close friend di Instagram yang ada hijau-hijaunya itu, kalau buka Instastory saya. Yang special for kayak VIP friends gitu. Yang udah lihat aib-aib dan lain-lain itu. Yang tidak semua orang bisa melihatnya. Semua orang bisa melihatnya itu bisa dipanggil koi. Koi, just koi. Like koi, ikan koi, you know. Soalnya kalau sudah dekat, kalau panggil Tika kayak something apa nih, kayak guru cuy kalau dipanggil Tika. Biasanya kalau ada yang manggil Tika tuh kayak something yang atau kayak bos yang manggil Tika. Oke. Jadi pekerjaan mungkin. Kerjaan, I already working in ministry in capital city of Jakarta. Okay, jadi you work in Jakarta. Yeah. So a lot of my friend work in Jakarta. I'm the only one. Soon. Next year. Okay. Amin. God, please. Amin. Okay. So it's kind of boring. Okay. I think my job is kind of boring if I could tell, because itu tuh berhubungan dengan pemerintah pusat, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. The central of Indonesia. Jadi kan emang tugas kementerian itu untuk mengkoordinir pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pekerjaanmu di Kementerian Pusat di Jakarta, dan tugasnya itu mengkoordinir semua pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dalam bidang apa ini? Ini dalam bidang agraria, tata ruang dan pertanahan. Agraria, tata ruang dan pertanahan. Jadi a lot of case about agraria, tanah dan pertanahan di seluruh Indonesia. Jadi kayak ada konflik-konflik tanah, Anda ingin mendapatkan tanah Anda. Jadi apa? Kawan-kawan yang ada permasalahan tanah mungkin di kehidupannya bisa menghubungi teman saya, karena dia ini langsung ke pusatnya. Langsung di Jakarta. Langsung ke pusat. Dimana kalau penyakit tuh langsung ke intinya. Iya. Tanpa harus lewat konsultasi lagi. Aduh, jauh coba. Okay. Jadi your job is about yang bahas-bahas agraria, tanah, dan itu kebanyakan permasalahannya kayak bagaimana gitu, kayak masalah-masalah apa yang ada di dalam yang kau kerjakan. Oke, jadi sebenarnya tadi cuma intermezzo doang ya bahas tanahnya. Jadi sebenarnya kalau di bagianku itu lebih fokus ke rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang wilayah di jadi satu daerah. Di dalam kementeriannya itu lagi ada kayak sub itunya, kayak ekor-ekornya begitu kan? Iya, betul. Jadi ada bagian-bagiannya. Kalau di tempatku sendiri itu dia membahas tentang rencana tata ruang, di mana setiap daerah itu punya rencana kayak dokumen gitu. Oke. Rencana jangka panjang mereka selama 20 tahun. Jadi mau dibuat apa nih di Kendari misalnya, atau di Provinsi Sulawesi Tenggara tuh mau ada tambahan berapa terminal kayak gitu. Jadi yang urus masalah begituan di in your office. Yes.
Jadi kayak misalkan 20 tahun ini Kendari nanti ada terminal bla 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 bla, dan perencanaannya itu harus melewati approval ya. Ya, approval dari kementerian yang ini. Kementerian yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Yes. Oh begitu. Dan itu maksudnya kau yang audit atau apa? Apalah istilahnya? Sebenarnya ada yang tugasnya khusus untuk mengaudit, ada yang tugasnya untuk mengevaluasi. Jadi sebelum rencana dokumen itu dia jadi peraturan daerah di tiap-tiap daerah, itu ada yang bertugas untuk mengevaluasi. Dan yang kan ada sub-subnya itu, dan tugasmu yang paling sering kau kerjakan di situ sebagai apa? Apa yang kau bidangi di situ? Kayak yang kau bawahi lah istilahnya. Oke, seperti yang Ray tadi udah mention juga, itu kan ada audit, ada orang yang tugasnya untuk mengaudit, sama ada yang mengevaluasi. Yang evaluation every single document. Ya. Jadi semua, bayangkan itu dari semua perencanaan kota di seluruh Kendari, Indonesia, mohon maaf, Indonesia. Yes. By your ministry. Oh my god, dan itu pasti tidak sedikit kan. Satu provinsi saja kotanya itu berapa jumlah kota, guys. Dan right. Oh my god, dan itu tidak membuat kamu pusing mungkin? Jadi, atau frustrated about that? Nah, untungnya itu udah dibagi-bagi, wilayahnya. Jadi per wilayah. Jadi itu untuk yang wilayah Sumatera ada bagiannya sendiri, Jawa Bali ada bagian sendiri, Sulawesi Kalimantan ada bagian sendiri, sampai ke NTT, NTB, Maluku dan Papua. Kebetulan saya tuh menangani case-case yang ada di Jawa Bali. Oh, Jawa. Sayang banget tapi. Oh my god, Jawa Bali. Jadi kayak perencanaan kota Java and Bali itu kayak yang, oh my god, gimana kah kayak apa ya? Kayak perencanaan kota kayak seperti kota-kota besar begitu kan, pasti kayak Singapura. You have to be more details about that, kayak begitu. Dan apakah itu susah mungkin? Karena sebenarnya S1 sama S2 ngambil soal itu juga, jadi mungkin udah terbiasa lah sedikit banyak. Jadi kayak nggak terlalu baru. Ya, tidak terlalu asing kayak. It's not like a new thing for me. Okay. Dan pasti the responsibility from that job is, so of course, jadi kayak besar juga sih. Karena ini kan menyangkut masalah kota dan perencanaan. Hajat hidup orang banyak. Iya, dan perencanaan selama 20 tahun ke depan. Kau bayangkan kalau kau salah approve dan salah bikin terminal di situ yang di harusnya di tempat tambang yang nanti kalau misalnya terminalnya itu dibangun, orang-orangnya bisa celaka gitu loh. Dan selama 20 tahun itu kayak oh my god. Apalagi kan selama 20 tahun itu pasti kota atau wilayah itu akan berdegradasi, ada pertambahan penduduk, ada pengurangan penduduk, ada masalah lingkungan seperti itu. Jadi sebenarnya dokumen ini dibuat untuk rencana 20 tahun, tapi dia bisa dilakukan revisi selama 5 tahun. Paling susah yang mengerjakan dalam perencanaan dan pekerjaanmu ini apa? Paling susah, yang paling susah bikin susah dan ya. Paling susah itu sebenarnya koordinasi dengan Pemda yang bandel. Oh begitu. Jadi you have to berkoordinasi lagi in each city. Yes. Jadi kita. Oh my god. Jadi banyak kenalan pejabat dong ini kakak-kakak. Aduh. Semacam kayak bersahabat semacam, atau kenalan. Jadi kayak pejabat itu semacam kayak, oh my god, lo tuh kalau di kantor gue adalah yang gue bilang salah pak, lo harus bapak harusnya kayak begini. Oh my god, kakak Tika, I'm so proud of you. I don't want to be humble breaking here. I just want to tell you my story. We just want to tell the fact, you know, the fact in positive way. Okay. Jadi kayak perencanaan kota yang dibuat tiap kepala daerah itu pasti lewat kamu berarti. Iya. Oh my god. Terus kayak pekerjaanmu kan pasti kayak rapat pasti kan kau bilang berkoordinasi dengan kepala daerah, dan pasti kalau koordinasi pasti ada rapat-rapatnya dong ya. Kayak misalkan ada nggak mungkin cuma kayak berkoordinasi via staff atau apa, sih ada rapat secara live dengan kepala daerah, dan itu kayak bagaimana? Jadi ini pertanyaannya ini banget ya, jadi update banget ya. You're doing a research. Sebelum saya lakukan ini, saya research dulu mengenai pekerjaanmu ya, untuk lebih apa ya, lebih menginformatif. Gitu. Oke, jadi pasti sering gitu. Iya, kebetulan banget tuh kemarin habis ada rapat
rapat koordinasi itu antara Provinsi Jakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Jadi membahas tentang ada namanya peraturan kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Jadi itu dihadirin oleh Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Anies, terus Ridwan Kamil, kemudian juga wali kota yang ada di Jawa Barat. Dan kok ada di situ muncul kamu. Tapi itu via ini conference, of course. Jadi emang kayak bener-bener momen Avenger Assemble gitu loh, Ray. Ketika mereka semua muncul, kemudian selain kepala-kepala daerah itu juga tiga menteri muncul. Kayak bosnya kementerianmu. Iya, bosnya kementerianku, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan itu muncul. Oh my god. Jadi bagaimana kayak visi misinya terus dihubungkan dengan kayak perencanaan kedepannya seperti apa. Dan apa yang dibahas di situ? Kalau kau bisa sharing sedikit, yang bisa kau sharing. Kalau waktu kemarin itu yang dibahas mengenai rencana peraturan presiden tentang KSN Jabodetabek Punjur. Jadi apa yang akan direncanakan? Punjur, what is that? Jabodetabek Punjur itu Jakarta, Bogor, Depok, Cianjur, Bekasi. Oh my god, that's okay. Ya pokoknya itulah ya, jauh lah sebenarnya dari Kendari. Tapi itulah pokoknya. Kayak gitu. Dan jadi, itu kok ada di situ pas pembahasan itunya. Oh my god, I'm so proud of you. Kok jangan sampai nih 20 tahun ke depan menjadi kepala daerah juga. Amin. Bupati Kiko ya. Aduh, amin. Amin lah ya. Yeah. Okay. Jadi sebenarnya kayak gimana ya? Contohnya tuh kayak di Sulawesi Tenggara aja dulu, Rey. Jadi kan nanti tuh kita implementasikan hasil rapat itu di Sulawesi Tenggara biar kita lebih paham. Jadi itu kan koordinasinya tuh seharusnya nggak cuma masing-masing kepala daerah. Seharusnya emang kepala daerah tuh harus berumbuk bersama. Karena akan ada rencana-rencana yang bisa dibangun dan saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Misalnya nih, kayak di Sulawesi Tenggara itu nanti bakal ada kereta api loh. Bayangkan sama kereta api saya lihat. Sulawesi loh. Oh my god. Yes, jadi yang bisa menyambungkan Kendari sama mungkin nanti beberapa kabupaten kota. Kita kan pasti pengen tahu nih kayak misalkan kau kerja sekarang di minister something dan kenapa sampai kerja di situ begitu. Dulu kemarin sebenarnya ambil jurusan apa sehingga terdampar di pekerjaan yang sekarang? First, I take my major in urban and regional planning. Urban regional planning. Yeah. Okay, it's all about apa? Jadi planning kan, tetap ada rencana-rencananya juga. Oh ya, it's about a plan. Yes. Kalau bahasa Kendarinya pengembangan wilayah kota. Perencanaan tata something. Iya, perencanaan tata wilayah kota. Jadi beda-beda sih sebenarnya di universitas. Kalau di Unisula tempatnya Ray itu kayaknya jurusannya perencanaan deh namanya. Iya, teknik perencanaan. Teknik sipil bukan? Iya, dia bagian dari teknik sipil. Teknik something lah pokoknya. Kalau di kampus di UNAS itu namanya pengembangan wilayah kota. Tapi bahasannya seputar ya itu juga sih sama. Oke. Jadi kayak mengenai perencanaan kota. Yes. Gitu. Setelah lulus S1 kemarin itu langsung kerja di situ atau bagaimana? Atau kerja sambil kerja di situ atau kuliah dulu atau apa? Jadi pas habis lulus your first major. First S1 tuh ngambil apa? Itu di tahun 2016 ya? Di tahun 2015. Lulus tahun berapa? Di tahun 2015 lulus. 2015. Sama berarti sama saya juga. Oh iya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau masuk teknik tapi nggak mau terlalu teknik banget, pressure-nya, you can try PWK. Because it's kind of fun. Kayak tugas-tugasnya itu kita kayak disuruh buat survei. Survei itu adalah kata lain dari jalan-jalan. Berwisata. Karena lebih kita kan planning tuh, planning. Ini kita mau planning apa nih di sini di kota ini apa? Kayak kita mau bangun apa ini di sini? Kayak begitu. Jadi kayak banyak studi turnya. Kadang juga kita ke desa-desa buat ngelihat ternyata permasalahan di tempat-tempat seperti ini tuh. Jadi beda kayak misalkan teknik bangun yang apa itu kayak industri mungkin. Jadi kayak bagaimana membangun ini secara teknik. Kalau kamu bagaimana cara melihat
planning kita membangun ini ke depan bagaimana. Jadi kayak begitu. Masalah kayak gitu juga kita ngelihat. It's a good. Tapi sebenarnya karena saking luasnya bahasan di PWK itu, kita dituntut untuk bisa memahami apa yang dipelajarin sama teman-teman dari teknik sipil, teknik arsitektur, teknik industri. Ya, karena you have to know about that. Karena kamu yang membuat rencananya. Bagaimana aku mau bangun perencanaan kalau kau tidak tahu masalah bangunan-bangunan apa yang kamu bangun di sini? Oh my god. Jadi ini enak-enak pahit kayaknya. Enak-enak pahit kayaknya. Sakit pala. Oke, setelah itu kan lulus, terus habis lulus apa ya? Oh ya, habis lulus tuh setahun pertama lulus itu coba-coba internship di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Daerah di mana itu daerahnya? Daerahnya itu di Sultra. Satu kabupaten pemekaran baru, Buton Utara. Oh, Butur. Yang dekatnya Belgium, New Zealand itu kan. Dekatnya Greenland. Butur. Oke. Buton Utara. Buton Utara itu ibu kotanya Ereke. Jadi itu kayak something yang baru pemekaran ya. Karena kan Sultra apalagi pemekaran banyak gitu. Nah, iya. Daerahnya dan jadi karena dia baru pemekaran, otomatis dia butuh rencana baru kan. Gitu. Jadi they need a plan for their city. Dan kau kebetulan baru lulus. Jadi dan dipanggil. Bantulah untuk belajar sekalian apa yang bisa dilakukan. Oh my god. Oke, setelah itu makan dari 2015 ke 16 itu selama 1 tahun. Terus habis itu apa? Alhamdulillahnya dikasih kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke S2. S2 kemana? Ke Eropa? Amin. Semoga kita berdua bisa mencapai teenage dream. Oke. Iya, jadi lanjut ke S2. Ambilnya sama juga urban and regional planning. Okay. Then I wanna ask you, a lot of young women di Indonesia, sebenarnya bukan cuma di Indonesia sih, di Kendari juga. Pokoknya a lot of itu kan. Habis lulus S1 kan itu pasti kayak oh my god, this is the best time. It's a good time for me to to get married for women. Begitu. Jadi why you decide that? Clearly because at that age I wasn't ready. I wasn't ready. I realized that I'm not prepared. Jadi you're not ready in that time. I'm not ready. So because you're not ready in that time, so you decide to take your second. In your perspective, why you choose that? Because you need to finish, or you're not ready for that? Firstly, because I think I wasn't ready for that, and mentally, or this I think we should prepare everything for marriage, not because saya mau menikah nih sekarang. Harus kali nih. Siapa kayaknya yang mau sama saya? Pokoknya ini tahun saya harus menikah. Karena mamaku tuh sudah bilang. Om. Apalagi sepupuku sudah banyak yang kawin. No. So jadi karena you don't. I don't think I don't have to at that age, because maybe at that age I have a dream, I have like a bucket list I should done. Then there's so much thing that you wanna do. I wanna do. Dan contohnya kayak mungkin positifnya itu karena we still have a time to do something that we like. Karena kayak kemarin juga kita she's a good partner for music festival. Don't you dare to remind me. We canceled the plan this year because of Corona. Corona something. Jadi kemarin we have plan to to come to Hidden Clouds Festival together with our friends in Jakarta, but kita cancel. Jadi mungkin positifnya you still have a time to enjoy everything that you want to enjoy. With myself. Sendirian. Betul. Pada waktu itu ya. Oh my god. Dan
dan untuk pernikahan itu sebenarnya bahasannya nggak cukup kayaknya kalau kita bahas di sesi ini doang. Jadi memang butuh banyak perspektif. Kalau misalnya menurutku sendiri, in your perspective, if you want a marriage, first you have to find someone. Okay, that you of love. course, find someone. Find the How one. come you want to You get married, married? but you have no one. I'm married myself. Iya kan kayak gitu yang pertama. Terus you have to prepare yourself, like you have to educate yourself with educate ourselves. What happened after marriage? Okay. What happened with your life after marriage? Okay. You have to prepare mentally, physically, and the most important thing is financial stable. Financial stable. Yeah. How come you get married if you don't have a job? Jadi kayak in that time you tidak memenuhi beberapa spesifikasi itu. Because I take the classification first. Itu belum terlalu siap sih. Ada beberapa tapi belum terlalu kayak belum kecentang semua gitu. Dan ada sudah capek tapi belum full begitu istilahnya. So you decide to take your second major. Oh my god. Dan kan ini pekerjaan masalah begini kan it's all about professionalism kan. Kayak you have to be more professional about your job, dan kan kau perempuan toh, dan how you make yourself to be professional dalam pekerjaan ini, karena kan ini pasti kayak misalkan kalau lagi jalan kemudian kalau ditelepon kayak teman kantor tuh, halo kok ini perencanaan bapak ini sebutan lah bupati tuh atau apa bla 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 bla, bagaimana koi, dan kalau lagi mood dan kalau lagi apa, kalau lagi nggak mood gitu, how you deal with that? Oh bapak ini ya against feminist banget. Nggak, maksudnya ini pertanyaannya bagus tapi biasanya kan kalau wanita itu mood swings ya. Jadi ketika dan beberapa waktu apalagi kan kalau lagi kayak misalkan lagi mens mungkin period itu kan feminis. Bagaimana? Anti-feminist. No. Jadi okay. Tapi itu emang nyata gitu ya, emang di satu waktu pasti pernah merasakan seperti bagaimana itu. kau deal with that? Tetap berpegang teguh bahwa saya tuh bertanggung jawab atas pekerjaanku. This is your responsibility for this job. Kecuali misalnya I take myself as a warrior, as a fighter di Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu Minggu please I have my own time. Jadi kayak misalkan sama juga kayak kemarin si Sari tuh, kayak it's all about how you manage how do you manage yourself. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya hal simpel sih berarti mungkin ya kalau masalah seperti itu. Oke. Itu kan selama ke kantor kan pasti you have to be professional, you have to be as another person sebagai pekerja di kantor yang bersangkutan toh. Waktu me time-mu itu sebenarnya apa yang biasa kau lakukan? Kayak apa, what you do? What I do? Ini pas lagi di kantor apa udah pulang? Di rumah. Kan pasti kalau di rumah itu bagaimana cara kita merelaksasikan diri kan? Oke. Apalagi kalau di tempat kerjaku kan itu lumayan jauh sebenarnya jaraknya dari rumah. Dan oh my god, I have to tell you guys. Dulu tuh waktu kemarin kita konser itu music with the Fest 2019. Kita pulang kan jam 2. Habis itu udah harus lagi antar saya ke bandara. Itu mungkin sekitar sampai jam 3 di Koi. Sampai jam 3. Jam 3. Terus jam 5 udah berangkat lagi kantor, guys. Oh my god, what the fuck? That's because I carry my friend. Bagaimana kok bisa yang menggerakkan tubuhmu untuk tetap seperti itu? Apa cuma rasa tanggung jawab atau ada hal-hal lain gitu? Or you really love my job? Aku sangat cinta sekali pekerjaanmu ini. Yang pertama kayak ada dorongan-dorongan something. Yang Because pertama we need a lot of money. We need money. Ya mungkin itu. Bingung kali ya. Butuh uang. Sama berarti. Jadi lebih ke uang. Aduh. It's all about money. It's all about money. Everything. Money, I like money. Tiket konser butuh duit, cuy. Tiket konser sejuta tuh butuh duit. Ya, jadi mungkin itu kayak time is money mungkin. Time is money. Bicara soal kayak music festival, kita kan anak-anak, I know you have a good taste in music, and
terlalu bahas yang terlalu serius juga be. Terlalu kayak serius-serius Aduh, berat sekali. Kayak berat sekali ya. After ya kita kan kayak I know that you have a good taste in music. Okay, Jadi kayak thank you. we know that how you know upgrade your music. Do you have a tips how to upgrade your upgrade your music? I think because I like that's one of my hobby to hear you to like hear listen a lot of songs, music. to sing a song. Oh yeah. Like I hear every jadi kamu tipikal genre. orang yang kayak tidak membatasi selera musik begitu. Jadi kayak every single music that you have to. Even that it's koplo. Itu bagus, maksudnya itu enak gitu didengar. Tapi but it's not kind of I will hear it every day. Yeah. kayak only for kayak buat seneng-seneng sama teman-teman kayak gitu. Enjoy ya. Jadi kita kayak tidak terlalu keras sih dalam membatasi selera musik karena kan music is a good thing in general, you know. Sama kembali lagi mungkin kayak ke taste ya, soalnya kuping orang kan beda-beda. Selera tapi orang somehow beda-beda. kayak ada orang yang kayak oh my god, apa kok denger itu kayak terlalu kayak merasa paling, kamu ngerti? Sometimes kayak ada orang kayak jijiknya ini lagu kayak begitu ya. How you know? You don't have to blame the musician. Yeah. Because it's not fit in your ear. Yeah. Just because you don't like it, you don't have to say about negative things to them. Cukup disimpan sendiri aja. Yeah. Dipendam. Jadi kayak tidak membatasi saja mendengarkan musik. Jadi itu bisa terupgrade sendiri. Jadi kalau untuk sekarang yang sering kau dengar apa? Kalau untuk sekarang 5 musik apa yang sering kau dengar? Okay. Kalau untuk sekarang for now biasanya dengar akhir-akhir ini album barunya Nadine Amiza yang Selamat Ulang Tahun. Oh ya, Nadine Amiza. Oh my god, kita pernah nonton itu juga kemarin. Oh my god. Face to face with her. She's so angelic. She's a good, she's good Super musicians. Super. She know how to, bring the song in in a good way. Even us pas nonton tuh kayak mau menangis guys. Dan dia mungkin yang menangis, kau menangis tuh hari itu. Iya. Menangis. Oh fuck. Ya, terus Clairo kayaknya. Apa? Clairo ya. Clary apa? Clairo. Clary is known. Udah ini kan, bukan Clarion lagi namanya. Wah, mesti ada komisi nih buat ini. Disebut-sebut soalnya. Okay, the third ini Bon Iver or Bon Iver, I don't know the pronunciation. And then the fourth, of course, Queen Nicki. Oh my god, Nicki. Oh Nicki Kasin kita sudah kasih menangis kita Nicki. Fuck. Kita sudah ketemu kemarin deh. Iya, we have played. Even itu tuh kayak lagu-lagunya Nicki yang kayak in the past, Saprin out di kantor, saya hafal baik-baik tuh, ada kayak harapan kau bisa sing along dengan every single song, dan itu tercancel guys. Oke. Semoga ya jadi Okay. Tapi semoga dia ada di Widowfest 2020 sih. Hopefully. Karena nggak jadi konser kemarin, semoga dia Brian. Oh my god, hopefully. Jauh Ji udah si tahun lalu. Hopefully. Oke. Lagunya Nicki apa ini? Secret Plum lagi. Oh my god, I love that song. Ya, tapi album lagu-lagunya tuh emang enak. Iya. Jadi kayak every single song itu kayak ada vibes yang different. Tapi Nicki udah sempat bilang kan itu yang pernah baca komen sih di yang Switchblade itu kayak banyak lagu apa kayak ini kayak dorong rasa kayak mengecewakan lagu single barunya. Soalnya beda sama yang kemarin. Tapi saya dengar enak sih. Dan memang betul sih yang bilang Nicki itu. Listen if you have a good taste. Begitu. Jadi maksudnya dengar kok ini kalau kau punya selera. Begitu. Jadi semacam kayak udah tegaskan juga sih. If you don't want to hear it, ya udah sih nggak bisa ini. Kalau kau tidak suka lagunya Nicki yang ini, kau skip saja. You don't have to say that. You don't have to push yourself to like it. Kayak kau siksa sekali dirimu begitu. You push yourself to like something that you actually don't like. Begitu. Absolutely. Oh my god. Okay, the fifth
fifth, what can I say? I like almost every song. I can't choose. Yeah, it's really hard. Okay, this one. Apa? He canceled his concert. Rex Apa? Orange County. Apa? Rex Orange County. Orange County. Yes. County or country? County. Ya, County. dia juga mau konser di bulan 5 kemarin. Terus In Jakarta. yes, and it's canceled. By the Yeah, government yeah, because of yeah. COVID-19. Ya. Ya, lagu lagunya apa ini? Yang paling gong sih ini apa? Sunflower. Sunflower. Yeah. Yang kayak I hope you know. Yang itu ke? Oh my god, you have a good taste in music. Jadi kita sebenarnya, if you like it, ya Just enjoy. enjoy. And if Don't you push don't like yourself. it, yeah, don't push yourself to like something that you actually don't like. Yeah. Okay, talking about that, ini kan jadi kita kan kayak apalagi Koi, ada isu-isu sekarang about racism. Racism kan bukan dikendari sih, di Indonesia juga masih sering terjadi kayak perbedaan warna kulit dan secara rasis begitu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? In your perspective. Jadi kita berbicara, jadi kita mengeluarkan sesuatu opini dari perspektif kita saja ini di sini. Bukan kayak menggurui atau apa ya guys. Jadi bagaimana pendapatmu mengenai rasisme di Indonesia? Okay, because I'm not the expert of this. I just Yeah. talk about my opinion. Yeah, About by your experience. by my experience about racism and what I learn about it Okay. in social media or books Okay. or movies. Yeah. First, racism is not acceptable. Oh yeah, of course. Yeah, in every city, every country, every city, every single place. every single place. And then racism has been too many years in this Yeah. in our society. Yeah, it's Nggak cuma di luar kota, nggak cuma di luar negeri, tapi di Indonesia pun tuh Okay. sebenarnya banyak. And dengan apa ya, dengan kampanye orang-orang yang kemarin itu kemarin seharusnya it has come to an end right now. Ya, Kayak ini udah harus kayak kelar sekarang sih. stop at this, Yeah. di titik yang ini harus dihentikan begitu. We have to, move from this case. Jadi emang kasusnya si George Floyd kemarin tuh banyak menggerakkan orang-orang banget sih. Karena membuka mata terlalu itu orang-orang. sih, terlalu kayak anarkis sekali. Yeah. Kalau kita lihat lah ya. How dare the Ya, maksudnya even someone yang polisi. sudah begging to them. Yeah. Oh my god, kayak oh my god, sedih sekali guys. Jadi oh my god, hurts still so much. sekejam itukah just because they have a different color or Yeah. Kita- Masalahnya tuh polisi yang seharusnya mengayomi masyarakat yang ngelakuin hal itu gitu. Yeah. Dan banyak kan kasusnya seperti itu gitu loh. Ren. Jadi kayak mungkin kasus ini tuh udah terlalu lama. Udah terlalu lama dipendam-pendam, terus kayak udah terlalu banyak kasus-kasus semacam seperti George sudah Floyd terlalu gitu. banyak. Ada juga kayak itu yang cewek yang lagi tidur baru ditembak. Itulah pokoknya. Nah itu kan maksudnya udah banyak gitu ya case-nya. Cuma kok kayak ini pemerintah anteng-anteng aja nih, kagak ada Kayak something yang normal Iya, gitu ya. iya kayak aneh aja gitu. Makanya mereka mungkin orang-orang yang kemarin apa lagi namanya lakukan demo itu udah nggak kuat lagi Ray dengan ketidakpekaan si pemerintah ini atau orang-orang yang ya masih menganut white supremacy gitu, white privilege. Kayak kita tuh harus pakai cara seperti ini, serayat ini biar orang-orang tuh bisa melek gitu. Iya, kayak realize that. Gimana kalau misalkan pola pikir spesial untuk young women di Kendari, young women as a women. Jadi I guess mungkin yang pertama yang bisa saya bilang tuh you should take your responsibility on your shoulder. Jadi harus bisa bertanggung jawab atas seluruh yang diperbuat. Yeah. Mengerti konsekuensinya apa. Yeah, you have to understand. Jadi kayak kalian tuh bebas untuk punya ideologi apapun,
punya cara pandang apapun terhadap sesuatu, tapi kalian tuh bisa bertanggung jawab gitu sama resiko-resiko, even resiko kecil, kayak gitu. You know, apa yang kau putuskan. Yang kedua itu self love. Jadi self love sama ego atau selfish itu beda. Oke. Jadi self love itu ketika kamu bisa memahami bahwa saya itu dikaruniai dengan bentuk fisik misalnya seperti ini. Oke, back seperti tadi pembahasan kita kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi tuh. Jadi kayak bisa menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bisa mengapresiasi diri sendiri. Dan yang ketiga itu woman support support each other. Karena kebanyakan sama sih kayak yang tadi kita dari tadi kita bahas, banyak women against women. Woman against woman. Kemudian next to equal dan equality. Jadi sebagai wanita tuh seharusnya udah paham sih apa itu equal dan equality. Equal nih, analogi equal. Ada orang pendek, ada orang lagi tinggi. Mereka sama-sama mau ngambil sesuatu di atas, buah misalnya, buah di pohon. Terus ketika equal, mereka akan diberikan tangga yang sama tinggi. Jadi si yang pendek ini dikasih tangga, yang tinggi juga dikasih tangga yang sama. Nah, itu equal. Berarti ada yang apa, ada yang enggak, ada yang terlalu ini dong, ada yang terlalu berlebihan dong. Kemudian equity, si pendek dan si tinggi diberi tangga yang mereka tuh butuhkan. Jadi yang pendek dikasih tangga yang lebih tinggi, yang tinggi juga udah dikasih yang lepas sama dia buat ngambil apel itu. Sesuai dengan porsinya. Oke guys, terima kasih sudah bergabung, sudah menonton semua konvo kita, a lot of perbincangan yang kita bahas. Dan terima kasih juga buat Akiko yang sudah menemani saya dalam acara ini. Ya, it's a good, Makasih juga, Re. Semacam apa ya, pembahasan yang bisa membuka pola pikir kita ya. Gitu. Dan semoga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk generasi muda. Ya, mengisi waktu lah. Mengisi waktu work from home stay at home. Oke, thank you so much guys sudah menonton video ini. Bye.